Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Arsya Satria. Saya mahasiswi dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Arandini. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi laut dengan dosen pengampu Pak Ilham Zulfahmi, MSI. Nah, jadi pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai oksigen terlarut berdasarkan dua sumber video. Yang pertama yaitu video yang pertama yang menjelaskan mengenai pengaruh salinitas dan suhu pada oksigen terlarut di channel YouTube Ocean Research and Conservation Association yang disampaikan oleh Lero Creswell dari Akademi Orca Kriolo. Sedangkan pada video yang kedua yaitu membahas mengenai konsep BOD dan DO di channel YouTube Misu Study. Nah, jadi oksigen terlarut ini yaitu kadar oksigen yang terdapat di suatu perairan, yang mana kadar oksigen terlarut yang ada di suatu perairan itu sangat berpengaruh terhadap kadar salinitas dan suhu di suatu perairan. Begitu pula seperti pada kita itu, jika kita sedang berada di suatu dataran yang tinggi seperti sedang mendaki gunung atau sedang menaiki pesawat terbang, yang mana tekanan atmosfer di dataran tinggi tersebut rendah, yang sehingga membuat kadar oksigen yang ada di udara tersebut menurun. Apalagi jika makhluk hidup yang hidup di air itu, yang mana mereka menghirup oksigen menggunakan insang seperti krustasea, udang, dan ikan-ikan yang lainnya. Nah, jadi mereka ini mengalami kesulitan dalam bernafas karena mereka harus mengeluarkan terlebih dahulu oksigen yang ada di dalam air. Nah, jadi jumlah oksigen yang ada di dalam air ini itu dapat dijenuhkan di dalam air tergantung pada suhu dan salinitasnya. Nah, jadi pada hal-hal yang tertentu juga di suatu perairan itu juga terjadinya penurunan oksigen terlarut, yang mana jika hal ini itu terjadi maka ikan akan mati, terutama itu yang terjadi di Florida atau di iklim tropis yang hangat. Hal itu hampir selalu terjadi selama bulan-bulan musim panas ketika suhu cukup tinggi dan ketika pada malam hari itu terdapat banyaknya ganggang. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwa jika terdapat banyaknya ganggang, maka pada malam hari maka akan terdapat banyaknya CO2 yang akan dikeluarkan oleh tumbuhan ganggang tersebut. Nah, jika pada suatu perairan itu terdapat banyaknya CO2, maka kadar oksigen terlarut yang ada di dalam air akan menurun, sehingga membuat ikan yang ada di laut itu atau biota di laut akan menjadi kepunahan karena kekurangan oksigen terlarut. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi oksigen terlarut itu menurun. Yang pertama itu ada suhu. Nah, jadi jika suhu di suatu perairan itu tinggi, maka air akan lebih cepat jenuh dengan oksigen dibandingkan dengan suhunya yang rendah. Yang kedua itu ada faktor pH, yaitu jika suhunya rendah yaitu bersifat asam, maka oksigen terlarutnya itu akan rendah. Sebaliknya, jika suhunya itu tinggi yaitu bersifat basa, maka oksigen terlarutnya itu akan tinggi. Dan faktor yang ketiga itu ada salinitas, yaitu indikator utama untuk mengetahui penyebaran massa air lautan, sehingga penyebaran nilai-nilai salinitas secara langsung menunjukkan penyebaran dan peredaran massa air dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, jadi ada juga beberapa faktor yang lainnya, yaitu ada gerakan air laut di permukaan, luas perairan permukaan terbuka, tekanan atmosfer, presentasi oksigen di sekelilingnya, dan juga ada konsep BOD dan DO. Yang mana BOD ini jika nilai semakin tinggi, maka DO akan semakin turun karena organisme di laut sehingga membuat air laut itu kekurangan oksigen terlarut. Sedangkan DO ini yaitu oksigen terlarut yang terdapat di dalam air atau sebagai parameter untuk mengukur kualitas air. Nah, jadi BOD dan DO ini itu mempunyai kesamaan, yaitu untuk menentukan kualitas air. Tetapi si BOD ini itu cenderung terhadap pencemaran organik air laut. Nah, jadi untuk
untuk mengetahui kadar suatu perairan itu apa banyak tercemar air laut atau kadar oksigen ke lautnya itu tinggi, itu dapat kita ketahui dengan cara kita mengukur kadar DOD dan DO di suatu perairan. Jadi untuk mengukur DO itu dapat menggunakan metode sampling, sedangkan untuk mengukur DOD itu dapat menggunakan elektrokimia atau dengan cara yang lainnya. Nah, jadi kadar massa jenis air di lautan itu tercemar atau tidak itu dapat kita ketahui jika massa jenis air di perairan tersebut 1500 mg per liter, maka air laut itu masih murni, masih jernih, belum tercemar. Sedangkan pada massa jenis air 1500 hingga 4000 mg per liter, maka air di laut itu sudah tercemar. Dan juga jika lebih dari 4000 mg per liter, air di lautan tersebut sudah sangat tercemar. Nah, hanya ini yang dapat saya jelaskan pada video kali ini mengenai oksigen ke laut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.